Mungkin Anda juga pernah dengar, kita pernah dinyatakan secara teknikal sebenarnya udah bankrupt dengan hutang yang segitu besar. Itu istilahnya. Ada yang mengatakan going concern, lah. Istilah-istilah yang mengatakan bahwa perusahaan ini nggak punya masa depan lah. Sehingga memang akhirnya kita masuk ke PKPU. Maskapai nasional Garuda Indonesia memasuki babak baru setelah melewati proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Keberhasilan BUMN ini melakukan restrukturisasi utang juga tidak terlepas dari peran Direktur Utama Irfan Setiaputra. Banyak yang meragukan Garuda Indonesia bisa kembali terbang tinggi. Namun, di bawah Irfan, Garuda punya visi baru menjadi maskapai yang menguntungkan. Bagaimana strategi perusahaan ke depan untuk mencapai target tersebut? Simak bincang-bincang bersama Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra dalam Leaders Talk. Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang. Pertama, ketika Bapak ditunjuk sebagai Dirut Garuda nih Pak, apa yang membuat Bapak optimis terhadap BUMN ini Pak, Garuda ini gitu, di tengah mungkin kondisi keuangannya juga sedang tidak baik gitu Pak? Sebenarnya nggak optimis, karena agak-agak kaget gitu ya, karena memang pada waktu itu dipanggil Pak Menteri, Pak Erik. Sebenarnya ada banyak bisikan sebelum saya dipanggil Pak Erik, tapi bisikan itu nggak ada yang mengarah bahwa kemudian saya akan diminta ke Garuda gitu kan ya. Jadi diskusi panjang lebar, ngobrol-ngobrol panjang lebar, dan ketika saya menyatakan, baik Pak, saya kan rakyat jelata lah gitu kan, rakyat biasa yang kemudian dipanggil oleh Menteri, diminta bantu, tidak pada tempatnya lah untuk mengatakan tidak atau jumawa atau menerima dengan syarat, rasanya kan nggak pantas lah begitu kan ya. Jadi ya saya menyatakan ke beliau saya bersedia dan merasa terhormat lah diberi kepercayaan membantu beliau. Gitu kan. Ya, setelah itu beliau bilang ya tolong pegang Garuda. Saya agak shock juga gitu kan, karena nggak pernah kebayang. Dulu memang pernah kebayang dulu sekali, tapi akhir-akhir pada waktu mau ditunjuk nggak kebayang sama sekali. Dan cerita mengenai Garuda pada waktu itu kan agak nggak terlalu sedap gitu ya kan. Tapi akhirnya saya sudah menyatakan bersedia, saya terima ini dengan penuh rasa hormat sambil deg-degan, ya kan, dan saya merasa bahwa pasti beliau dan tim pada waktu menunjuk saya pasti dengan penuh pertimbangan lah hal-hal tertentu. Diskusi saya dengan beliau setelah ditunjuk memimpin Garuda itu nggak terlalu banyak, kecuali permintaan beliau untuk secara khususnya meminta saya membuat perusahaan ini menjadi kebanggaan nasional kembali. Soal yang lain-lainnya beliau sempat sampaikan ke saya bahwa Anda tahulah apa yang seorang CEO diharapkan oleh pemilik gitu kan. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Jadi optimis enggak, kaget iya, tapi merasa terhormat lah gitu. Oke Pak. Ketika Bapak masuk tuh sedang tidak lama pandemi ya Pak, 2020 kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, lalu apa yang pertama kali Bapak lakukan di Garuda ini, dan kemudian strategi untuk bertahan di tengah pandemi itu seperti apa Pak? Oke, ini mungkin banyak teman-teman mengharapkan jawaban saya yang fantastis lah ya. Tapi ya masuk Garuda dengan situasi yang ada pada saat itu belum pandemi ya. Memang kita mendengar selentingan lah ada virus di Cina gitu ya, tapi Cina kan jauh gitu kan ya. Masa sih sampai ke Indonesia, masa sini. Jadi awal-awalnya tuh saya dan tim manajemen sama sekali nggak memikirkan itu sebagai satu konsideran dalam planning kita. Kita justru memikirkan hal-hal yang menurut kita perlu kita stabilize, fundamentalnya diberesin. Dan saya ingat hari pertama saya masuk sini, pulang sampai rumah jam 1:30 pagi gitu kan ya. Sampai istri saya buka pintu, ini berapa bulan begini gitu kan. Tapi intinya adalah bahwa kita waktu itu melakukan pembicaraan internal dan membagi tugas apa yang mesti dikerjakan, apa yang tidak mesti dikerjakan, apa yang mesti diprioritaskan. Kebetulan manajemen
itu terdiri dari beragam latar belakang ya. Saya dan salah satu direksi yaitu Pak Ade sama sekali nggak pernah bekerja di airlines gitu kan. Jadi ya kita juga perlu waktu untuk mempelajari dan mengamati yang ada gitu. Tapi memang dari hari pertama saya membayangkan atau approach saya terhadap kepemimpinan saya di Garuda ini bukan dari pendekatan orang airlines, tapi justru dari pendekatan sebagai penumpang. Alhamdulillah saya udah 55 tahun terbang. Dari waktu saya bayi, karena kebetulan orang tua saya kerja di Departemen Luar Negeri, punya kesempatan terbang dari bayi, saya tahu persis rasanya jadi penumpang, saya tahu persis rasanya di-delay, saya tahu persis rasanya di-cancel penerbangan. Saya juga tahu persis bahwa kemudian orang-orang penerbangan juga nggak pernah peduli sebenarnya sama penumpang. Baik ya itu, tapi kalau Anda bayar mahal naik business class atau first class, kesannya seolah-olah dia kenal kita, manggil nama kita gitu ya kan. Jadi saya memang melakukan pendekatan dari sisi penumpang dan meminta pelan-pelan mengajak teman-teman di Garuda ini semua strategi yang dilakukan, semua aksi, tolong dilihat bagaimana pandangan penumpang gitu kan. Jadi jangan menggampangkan kalau ada delay, terus menganggap biasa aja, jangan menggampangkan persoalan-persoalan yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan penumpang. Nah kemudian pandemi muncul, kita shock semuanya dan shock itu lebih-lebih ketika kita lihat di udara seperti ini, kok nggak ada pesawat yang naik turun ya. Kita ke airport yang tadinya ramai sekali, tiba-tiba sepi kayak rumah hantu, Soekarno-Hatta, Terminal 3, sepi, panas, gelap gitu kan. Terus begitu kita lihat di buku juga deg-degan kalau kita lihat grafik itu menukik dari segi pendapatan gitu. Jadi memang akhirnya strategi yang dijalankan pada saat itu adalah bertahan. Sambil cari tahu cara bertahan yang paling efektif gimana gitu kan. Tapi kalau ditanya apa aja yang mau dilakukan, planning Bapak apa aja pada waktu itu, nggak punya. Nggak tahu juga gitu mesti ngapain gitu kan. Saya alhamdulillah punya banyak teman yang saya bisa aja bicara, para CEO perusahaan-perusahaan besar saya tanya. Dan jawaban mereka juga cukup mengagetkan. Bayangan saya dikasih tahu kamu giniin, ini kamu lihatin pertama kali beberapa orang senior yang punya pengalaman menghadapi situasi menantang pengelola perusahaan gitu. Tapi saya kaget ketika saya bicara sama banyak orang, rekomendasi mereka juga simple. Sangat sederhana. Lu resign aja. Karena di bayangan mereka ini udah nggak mungkin bisa diselamatkan, ini udah bebannya berat, dan semua juga bilang kita nggak tahu pandemi ini berapa lama. Tapi dari situ akhirnya kita pelan-pelan coba menata ya, mencari tahu sebenarnya apa sih yang mesti ditangani lebih dahulu, mencari tahu apa yang perlu dilakukan, baik itu secara organisasi, finansial maupun yang lain-lainnya. Gitu. Kondisinya kan sekarang Garuda sudah membaik ya Pak ya, dan setelah PKPU kemarin gitu, menang juga kemarin gitu, dan apa sih pelajaran atau yang bisa diambil dari 2-3 tahun ke belakang itu Pak gitu, dari mungkin sebelum Bapak ada di sini gitu sampai sekarang gitu. Iya, banyak sekali pelajaran sih, dan pertama pelajaran itu agak menyesakkan buat saya sebagai pribadi, sebagai orang yang udah 30 tahun kerja, ini 2 tahun yang paling lama kasarnya, kayak nggak selesai-selesai gitu kan. Kalau mau ditanya kerja keras, ya kalau kita memang bisa lakukan kerja keras, ya kita akan lakukan kerja keras. Saya dan tim manajemen, kita nggak pernah WFH. Ya, jadi itu yang jadi ya. Padahal pada saat itu yang kita juga utamakan kan adalah keselamatan para karyawan kan, untuk memastikan bahwa tidak ada yang terdampak secara kesehatan dari COVID ini gitu kan. Itu pelajaran pertama lah ini menyesakan, memberatkan, dan saya kalau cerita ngomong sama banyak teman-teman, harapan saya ke depan itu adalah jangan ada lagi orang yang merasakan seperti saya rasakan.
2 tahun. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita fundamentalnya rusak kan. Rusak itu artinya fundamental bisnis ini kan mobilisasi. Ya kan? Ketika ada pergerakan orang, airlines dibutuhkan, maskapai dibutuhkan. Ketika orang tidak bergerak, kan nggak butuh apa-apa. Orang keluar ke mall aja nggak berani, apalagi terbang ya gitu kan ya. Jadi impact kepada pembukuan kita, finansial kita, impact terhadap rasa kebanggaan, impact terhadap semangat kerja seluruh orang kan terasa sekali gitu kan. Dulu sehari kita bisa sampai 300 penerbangan gitu kan. 300 penerbangan itu kan artinya ada ribuan orang yang bekerja, jadi dari pilot, awak kabin, teman-teman di ground, sibuknya minta ampun kayak nggak habis-habisnya gitu kan. Tiba-tiba sunyi senyap, sehari cuma 3 atau 5 penerbangan yang paling parah gitu kan. Nah, tentu saja itu kan mengganggu teman-teman semuanya. Apa yang akan terjadi dengan hidup mereka gitu kan. Apa yang terjadi dengan perusahaan gitu kan. Itu situasi yang sangat berat. Sementara kita nggak tahu nih kapan selesainya kan pada waktu itu. Yang kedua, yang ketiga, impact-nya juga terhadap buku kita. Ini tadinya minusnya tipis-tipis, ini jadi minusnya dalam. Biaya-biaya tetap kita perlu bayar, tapi pendapatan boleh dibilang nggak ada gitu kan. Jadi pelajaran yang ketiga adalah memang sebaiknya semua perusahaan itu punya cash reserve untuk bersiap-siap menghadapi situasi seperti ini. Kebetulan Garuda itu tidak punya cash reserve gitu kan. Jadi itu juga menjadi masalah besar karena apa? Karena kan para supplier kita, para lessor dan segala macam, dan juga KAI kan menuntut dibayar kan. Kita kan nggak juga bisa terlalu jumawa mengatakan kita lagi susah juga nggak ada income kan, nggak begitu. Kontraktual kita mesti bayar kan. Jadi menghadapi situasi itu, dan kembali lagi kita juga nggak bisa janji kapan kita bisa bayar karena kita nggak tahu kapan selesainya kan itu kan, dan kapan kembali normal. Dan ketika berlarut-larut terjadinya, situasi keuangan makin memburuk, sampai mungkin Anda juga pernah dengar, kita pernah dinyatakan secara teknikal sebenarnya udah bankrupt, dengan hutang yang segitu besar. Itu istilahnya, ada yang mengatakan going concern, istilah-istilah yang mengatakan bahwa perusahaan ini nggak punya masa depan lah. Sehingga memang akhirnya kita masuk ke PKPU. Tapi kan PKPU ini kan sebuah proses yang juga nggak gampang sebagai BUMN. Kan? Artinya sejarah beberapa BUMN masuk PKPU memang ada. Tapi perusahaan se-size Garuda, terkenal Garuda gitu ya, terus menjadi tumpuan kebanggaan banyak orang, story banyak orang terjadi ini di PKPU kan semua orang juga nggak nyaman kan. Karena PKPU itu pilihannya adalah hidup atau tidak hidup kan. Kan itu ada aturannya ya. Jadi kalau selama 270 hari nggak mencapai kesepakatan dengan mayoritas kreditur, ya Garuda akan dinyatakan bangkrut gitu kan. Jadi pilihan mau masuk PKPU, saya sampai dipanggil sama beberapa menteri yang nggak ada urusan sebenarnya sama Garuda gitu kan. Dan pertanyaan mereka, Pak Dirut, Anda yakin bisa melewati proses PKPU? Saya bilang nggak tahu, nggak bisa. Dengan hutang kita yang begitu besar, jumlah kreditur yang kita begitu banyak, kita juga nggak tahu apakah mereka akan setuju atau tidak. Ada aturan kan, voting dan segala macam. Tapi yang saya janjikan kepada banyak pihak, para stakeholder, ke pemilik, BUMN maupun ke minoritas adalah saya dan teman-teman manajemen akan bekerja keras dan melakukan apapun yang kita bisa lakukan. Alhamdulillah memang di dalam prosesnya kita mengajukan proposal perdamaian. Proposal perdamaian itu pada dasarnya isinya bagaimana kita memperlakukan hutang Anda. Ya, kita ajukan proposal. Dan proposal kita menyatakan bahwa hutang Anda kalau nggak kita panjangin hutangnya 22 tahun dengan bunga 0,1%, atau kita potong 80% hutang Anda. Jadi kalau misalnya saya punya hutang sama Anda gitu 1.000 perak, terus saya nggak bayar-bayar selama beberapa bulan, beberapa tahun, terus saya datang, saya bayar 200 perak ya. Anda kan pasti marah gitu, udah nggak pernah dibayar lama, tiba-tiba datang dengan proposal 200 perak. Begitu hanya Anda menyadari bahwa yang ada pilihan lain, Anda bilang oke lah setuju 200 perak, tapi 200 peraknya 130 perak atau 140 perak saya utang lagi ya 10 tahun. Sementara yang sisanya saya kasih saham gitu.
Ya di banyak negosiasi saya dikatakan, jadi Anda nggak ngeluarin uang? Enggak. Jadi utang yang sudah besar itu. Nah ini pada waktu masuk ke dalam ruang negosiasi kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Kecuali bahwa saya akan dimarahin. Gitu. Keluar-keluar kata-kata kotor, kasar, dan kata-kata Masya Allah, zolim bener Pak Irfan gitu kan. Ya itu udah kebayang gitu kan. Tapi kita juga nggak kebayang apakah mereka akan terima atau tidak. Ya kan? Tapi pilihan yang kita punya adalah jangan lari, gitu kan. Kita maju terus aja sampai akhirnya PKPU ini. Setelah keberhasilan negosiasi dan lolos dengan KPU itu, Pak, kemudian strategi ke depan untuk pelunasan utang atau pemenuhan janji-janji kepada kreditur itu seperti apa, Pak? Ya, jadi pada waktu negosiasi kan kita berjanji. Ada banyak banget janjinya lah.